Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bida Sidiki, NIM 1930 50 50 30 dari kelas PMIA, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Raden Fatah Kemang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Terapan dengan dosen pembimbing Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Langsung saja materinya, yaitu intuisi dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu intuisi dalam Islam. Intuisi dalam Islam dipandang sebagai sumber kebenaran dan ilmu. Intuisi, atau yang dalam istilah teknisnya disebut heads, merupakan pemahaman yang diperoleh secara langsung tanpa rentetan dalil dan susunan kata, serta tanpa melalui langkah-langkah logika demi satu. Ia semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia-Nya kepada manusia. Artinya, ilmu ini diperoleh dari pengilhaman yang disebut dengan ilmu laduni, yakni ilmu yang di dalam memperolehnya tidak ada perantara yang menghubungkan antara jiwa dan pencipta. Selanjutnya yaitu makna dan pengalaman intuisi. Dalam kajian epistemologi Islam, intuisi menjadi salah satu sumber ilmu dan kebenaran sebagaimana halnya rasio dan empiris. Bahkan intuisi ini lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu yang notaben diperoleh melalui proses penalaran dan penginderaan. Kebenaran yang dicapai melalui intuisi metodenya memang tidak dibuktikan secara rasional maupun empiris, akan tetapi hasil dari kebenaran intuisi tersebut dapat dibuktikan secara rasional sekaligus empiris. Artinya, banyak orang yang memperoleh pengetahuan yang mendalam secara intuitif yang kemudian terbukti benar. Mengenai makna dan pengalaman intuisi itu sendiri, perjalanan intelektual dan spiritual Al-Ghazali barangkali dalam hal ini bisa kita jadikan sebagai studi kasus. Sebab di tangan Al-Ghazali lah proses pengetahuan dalam mencapai kebenaran melalui jalan intuisi dengan memadukan antara intuisi teks atau wahyu dan akal sekaligus. Intuisi pada tingkat kebenaran yang lebih tinggi tidak datang pada sembarang orang. Ia adalah nur atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pancarkan pada sebagian hambanya, sehingga ia datang kepada orang yang telah mempersiapkan diri untuk itu. Oleh karenanya, intuisi tidak terjadi begitu saja secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang disebut dengan mujahadah dan riyadlah. Intuisi pada tingkat kebenaran yang lebih tinggi tidak datang dari sembarang orang. Ia adalah nur atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pancarkan pada sebagai hambanya, sehingga ia datang kepada orang yang telah mempersiapkan diri untuk itu. Oleh karena itu, intuisi tidak terjadi begitu saja secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang disebut dengan mujahadah dan riyadlah setelah takafur dan tadabbur. Semua proses tersebut merupakan upaya menuju ke arah proses pencerahan hati nurani agar bisa menangkap cahaya kebenaran atau mukasyafah. Demikian penjelasan dari saya.
ada kata-kata salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.